Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa hadana bi hidayatil Qur'an wa arsyadana bi syari'atil dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam arsalallahu illa kafatil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bidinil Islam amma ba'd. Al-Mukaramun Ashabul Fadilah, para asatidz, hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Arif, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan-kenikmatan yang kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat umur, nikmat hidup, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan sebagian besar aktivitas kita, aktivitas duniawiyah kita, terlebih-lebih aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iringan doa, mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini, berkumpulnya kita di masjid ini, salat berjamaahnya kita di masjid yang mulia ini menjadi wasilah kita dan keluarga kita semuanya nanti dapat berkumpul pula di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada hari ini kita berada di bulan Sya'ban, yang kalau orang kampung kita itu menyebutnya dengan bulan ruah. Bulan Sya'ban ini mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap kita yang hidup di dunia ini, cepat ataupun lambat, mau ataupun tidak mau, suka ataupun tidak suka, suatu saat nanti kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu, saudara hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jauh-jauh hari baginda Rasulullah, beliau pernah memberikan himbauan kepada kita selaku umatnya. Kata beliau, aksiru zikral mauti, perbanyaklah kalian semua itu untuk mengingat kematian. Ya, oleh karena itu, di siang hari ini saya mengajak saudara-saudara dan saudari-saudari sejenak kita untuk mengingat kematian. Karena ingat mati ini adalah perintah agama, perintah Allah lewat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang kematian saudara, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, innal mauta taghayyuru halin faqat.
Sesungguhnya kematian itu hanyalah perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Ketika kita masih hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, saudara, tangan kita yang tadinya bisa memegang kaki kita yang tadinya bisa melangkah, mata kita yang tadinya bisa melihat, dan seluruh anggota tubuh kita yang tadinya bisa berfungsi. Tapi nanti suatu saat datang kematian kepada kita. Setelah habis masa hidup kita di dunia ini, tangan tidak lagi bisa memegang, kaki tidak lagi bisa melangkah, mata tidak lagi bisa melihat, telinga tidak lagi bisa mendengar, dan seluruh anggota tubuh kita tidak lagi bisa berfungsi. Innal mauta taghayyuru halin faqat, sesungguhnya kematian itu hanyalah perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Sebab kata Imam Al-Ghazali, fa inna ruha baqiyatun ba'da mufariqatil jasadi. Sesungguhnya ruh itu tidak mati, tetap hidup setelah berpisah dengan jasad. Ruh itu hanya berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Saudara hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana keadaan ruh yang keluar dari jasad, saudara? Imam Al-Ghazali melanjutkan komentarnya tentang kematian. Beliau mengatakan innahu na'amatan. Ketika ruh itu keluar dari jasad orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika ruh itu keluar dari jasad orang-orang yang mau memakmurkan masjid-masjid dan mushola, ketika ruh itu keluar dari jasad orang yang meramaikan majelis-majelis ilmu yang semacam ini, ketika ruh itu keluar dari jasad orang yang gemar menghatamkan Al-Quran, sedang membaca sholawat, rajin bersedekah, maka roh itu akan langsung merasakan kenikmatan yang luar biasa dan akan ditempatkan di tempat yang bernama Illiyin, tempat dikumpulkannya roh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk ruh-ruh yang nanti akan dimasukkan ke dalam tempat yang bernama Illiyin. Amin ya Rabbal alamin. Namun sebaliknya kata Imam Al-Ghazali, wa imma mu'adzabatan, ketika ruh itu keluar dari jasad orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika ruh itu keluar dari jasad orang-orang munafik, orang-orang yang ketika berbicara dia berdusta, ketika berjanji dia mengingkari, ketika dipercaya dia berkhianat, ketika ruh itu keluar dari jasad orang-orang fasik, orang-orang yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka roh itu akan langsung merasakan siksaan yang teramat pedih dan akan ditempatkan di tempat yang bernama Sijin, tempat dikumpulkannya roh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Roh yang semacam ini akan merasakan siksaan yang teramat pedih sebelum dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia, berapa sering banyak kita mengingat kematian, saudara? Yang pertama kata Rasulullah, fa innahu yumathisu dzunubah, sesungguhnya mengingat kematian itu dapat menghapus dosa-dosa kecil yang pernah kita perbuat. Jadi kalau kita ingat mati, saudara, itu pada hakikatnya kita sedang membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena ingat mati itu dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan menjaga keimanan ini adalah sesuatu yang sangat amat penting. Apalagi di zaman modern ini, saudara, di zaman dunia sudah semakin tua, namun beberapa semakin menjadi-jadi.
Di zaman yang laki-laki banyak yang berpenampilan seperti wanita, begitupun sebaliknya. Yang laki-laki rambutnya panjang memakai anting, kira-kira udah ada apa belum tuh zaman sekarang? Banyak katanya. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan begitu kita colok dia nengok jenggot. Di zaman merajalela minuman keras dan narkoba. Di zaman kebanyakan orang lebih percaya kepada paranormal ketimbang kiai. Betul-betul. Ya, kadang-kadang dagangannya kurang laris dan perginya ke dukun. Betul. Punya anak gadis belum nikah pergi ke dukun. Ujung-ujungnya dinikahi sama mbah dukun. Mau kaya pergi ke dukun. Ya, kadang-kadang dukun aja nggak kaya-kaya. Padahal masih banyak guru-guru kita, masih banyak kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita. Mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang senang berzikir kepada Allah, yang bisa kita minta bantuannya untuk mendoakan kita agar kita keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Saudara hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wa yuzahidu fid dunya. Sesungguhnya mengingat kematian itu dapat menjadikan seseorang zuhud terhadap kesenangan dunia. Dengan kata lain, mengingat kematian itu dapat menumbuhkan nilai-nilai akhlakul karimah. Kita semua tahu bahwasanya Rasulullah adalah contoh yang baik dan dapat dijadikan contoh. Cara berbicaranya Rasulullah dapat kita jadikan contoh, saudara. Rasulullah itu kalau berbicara tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Cara makannya Rasulullah dapat kita jadikan contoh. Rasulullah itu kalau makan sedikit-sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Di dalam hadis-hadis yang dijelaskan Rasulullah itu kalau mengambil makanan, kata orang Betawi kalau nyomot makanan pakai 3 jari. Itu artinya Rasulullah kalau nyomot makanan gak banyak-banyak amat, dimasukkan ke dalam mulutnya, dikunyah pelan-pelan, kalau pelan halus belum ditelan, saudara. Ternyata begitulah cara makan yang baik menurut ilmu kesehatan. Kadang-kadang ada di antara kita yang pakai makanan pakai 5 jari, ada yang makan pakai 5 jari, makannya banyak, masukin ke mulut, belum dikunyah udah nyomot lagi, saudara. Cara tidurnya Rasulullah dapat kita jadikan contoh. Cara ibadahnya Rasulullah dapat kita jadikan contoh. Rasulullah itu adalah manusia yang tidak pernah menyia-nyiakan sekecil apapun bentuk ibadah. Karena barangkali yang kecil itu justru yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya agama mengajarkan kepada kita, kalau ada duri di tengah jalan, ada paku atau sesuatu yang membahayakan di tengah jalan, agama mengajarkan kita untuk menyingkirkan duri itu, walaupun mama menyingkirkannya dengan kaki. Bisa jadi itu amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengemis, kita lihat sedekah barang 2.000, 5.000 rupiah, boleh jadi itu yang menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah. Ada orang tua di pinggir jalan, bantu seberangin, bisa jadi itu yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya pernah ya, itu di pinggir rumah sakit Fatmawati. Ya, saudara tahu rumah sakit Fatmawati. Ya, itu di pinggir jalan pernah ada nenek-nenek sudah tua di pinggir jalan. Gak lama ada anak muda, ya, datang langsung tuh nenek-nenek diseberangin. Oh, begitu diseberangin tuh nenek-nenek mengkeman. Dia marah, kata tuh nenek, dasar anak kata beli, kurang ajar, yang nyeberangin bingung. Kata yang nyeberangin, nek kenapa marah-marah begitu? Kan nenek saya sudah seberangin. Terusnya nenek terima kasih sama saya sudah seberangin, bukan marah-marah begitu, nek. Kamu kenapa sih marah-marah begitu? Kata tuh nenek, gimana gua gak marah, gue capek-capek mau nyebrang, lu seberangin lagi nih. Ya gimana gak ngomong, habis nyebrang gimana gua mau, dan tarik aja tangan gua. Sekejap
bentuk ibadah jangan pernah disia-siakan. Barangkali yang kecil itu justru yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bertetangganya Rasulullah dapat kita jadikan contoh. Cara berumah tangganya Rasulullah dapat kita jadikan contoh dan dalam aspek kehidupan Rasulullah. Semuanya dapat kita jadikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian semua di dalam diri Rasulullah terdapat contoh yang baik dan dapat dijadikan contoh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa selalu mengingat kematian. Mudah-mudahan dengan kita mengingat kematian, ibadah kita semakin meningkat kualitasnya, dosa-dosa kita semakin habis, dan kita menuju jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang mau bertanya, silakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau nanya, Nabi Khidir masih hidup atau tidak? Nabi Khidir, kalau memang dia masih hidup, fungsinya apa? Fungsi Nabi Khidir hidup di bumi ini untuk apa gitu? Apa untuk jalan-jalan atau untuk dakwah? Saya kurang tahu. Fungsinya aja, saya mau tahu aja. Terima kasih. Ya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Nabiullah Khidir ya, alaihi salam itu, ya, ada pendapat yang mengatakan itu masih hidup. Jadi Nabi dan Rasul, ya, kalau Rasul, ya, itu Allah utus ya untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Ya. Sedangkan Nabi yang bukan Rasul, ya, itu sebetulnya jumlahnya itu sangat banyak, ya, sangat banyak, ya. Ya di antaranya ya ada Nabi Khidir, ya, ada Nabi Allah Zulkifli, ya, ya. Nah, itu kenapa Nabi Allah Khidir masih hidup? Ya, itu ada satu kisah. Ya, dulu ya Nabi Allah Khidir itu pernah ya meminum ma'ul hayat namanya, ya, air kehidupan. Ya, di mana air kehidupan itu ya yang kalau diminum oleh seseorang maka usianya itu ya akan panjang sampai hari kiamat. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi Allah Khidir itu ya sudah wafat. Ya, jadi ya ada pun fungsinya tadi ya kalau Nabi saja ya itu tidak menyampaikan tidak menyampaikan ajaran atau risalah ya yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasulnya. Ya, jadi gitu ya. Jadi ada yang mengatakan masih hidup. Ya, bahkan orang-orang yang orang-orang Nahdlatul Ulama ya kiai-kiainya ya itu tidak satu dua ya tapi banyak yang bercerita. Ya, kalau guru-gurunya ya bertemu dengan Nabi Allah Khidir, ya bahkan dicirikan ya ada ciri-cirinya ya Nabi Allah Khidir itu diantaranya ya itu ya ketika kita musafaah ya salaman itu ya itu tidak ada ada tulang ya ini agak lembut tangannya ya seperti misalnya almarhum Ki Abdul Hamid yang Pasuruan ya itu kalau yang diceritakan oleh yang guru-guru ya itu setiap hari Jumat ya setiap hari Jumat itu Nabiullah Khidir datang ya ada juga Kiai Idris Dresmo ya itu datang setiap malam Jumat ya setiap malam Jumat
Ya, ya, jadi seperti itu aja. Ya, jadi kalau ditanya Nabi Khidir itu masih ada apa enggak, ya ada pendapat yang mengatakan masih ada, ya ada pendapat mengatakan yang sudah tidak ada. Ya, yang lainnya silakan. Amin. Nanya nggak mesti tentang kematian, kematian juga boleh. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang nanya, kalau dalam perjalanan apakah sholat subuh itu bisa diqadha atau dijamak tidak Pak? Salat Subuh ya. Jadi sholat yang bisa dijamak itu ya hanya zuhur dengan asar, maghrib dan isya. Ya, kalau sholat subuh nggak dijamak, ya tidak dijamak. Ya. Jadi kalau umpama ya dalam perjalanan, ya kalau memang ada waktu kita bisa melaksanakan sholat subuh, ya kita sholat subuh, ya kita sholat subuh. Ya. Dan kita jangan tidak melaksanakan ibadah sholat. Ya. Walaupun kita di dalam kendaraan misalnya, ya umpama ada air yang kita wudhu, ya dengan air itu, karena wudhu itu nggak mesti dengan keran. Ya, kita wudhu itu kalau umpama kita punya air hanya 1 gelas aqua, ya itu bisa kita wudhu sebetulnya. Ya, kita bisa wudhu. Ya, jadi kalau kita bisa wudhu, kita wudhu. Ya. Kalau umpama nggak ada air misalnya, ya yang ada cuma debu misalnya, kita bisa tayamum. Ya, cuma dalam mazhab Syafi'i, ya tayamum itu harus dengan debu yang dari tanah. Ya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya itu tayamum ya dengan jok, ya jok mobil misalnya gitu ya, itu biasa. Ya, harus dengan debu dari tanah. Ya, kalau umpama air nggak ada, debu nggak ada, sholat aja. Ya, sholat aja. Ya, sholat gimana kita lagi kendaraan macet misalnya, gitu ya, kita nggak bisa keluar dari situ. Ya udah sholat dengan isyarat. Ya, yang kita melaksanakan ibadah sholat. Nanti kalau kita sudah dapat tempat, ya kalau masih ada waktu, kita ulang sholat kita. Kalau sudah habis waktunya, kita kodok sholat kita. Ya. Nah kalau umpama kita meninggal dunia dalam perjalanan, sudah melaksanakan sholat walaupun tanpa wudhu, tanpa tayamum, ya, dia sudah dihitung melaksanakan ibadah sholat. Ya, jadi jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun. Ya, jadi selama akal kita masih normal, ya, walaupun kita dalam keadaan sakit stroke sekali itu tetap wajib melaksanakan ibadah sholat. Ya, tetap wajib melaksanakan ibadah sholat. Ya, gak bisa wudhu, gak bisa tayamum. Ya udah sholat dengan isyarat mata. Ya, jadi jangan sampai meninggalkan ibadah sholat. Ya, gitu ya. Jadi sholat subuh gak bisa dijamak. Yang bisa dijamak itu hanya zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya, kalau sholat subuh gak bisa. Ya, ada lagi? Ada satu lagi nih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin nggak sesuai dengan tema yang sekarang tentang kematian ya. Saya cuma ingin menanyakan hukumnya tentang warisan, Ustaz. Jadi ibu saya itu punya rumah warisan yang sampai ibu saya keluar itu tidak dibagi-bagi gitu maksudnya. Karena di kelas saya ada kakaknya ibu yang masih tinggal di situ. Jadi sementara yang mau beli, misalnya ada yang mau beli gitu, terus sama kakaknya itu nggak dibukain pintu, jadi sampai sekarang rumah itu tidak terjual dan tidak dibagikan kepada ahli warisnya. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Jadi seseorang yang meninggal dunia, ya, maka seluruh harta yang dia miliki ketika hidup itu hukumnya tilka, ya, ketika itu warisan. Ya, dan situ nanti ada ahli waris. Ya, jadi yang berhak mendapatkan tilka itu adalah ahli waris. Ya, jadi nggak boleh kalau umpama ya ada ahli waris yang lain gitu ya, ya ingin mendapatkan bagiannya, mendapatkan haknya itu nggak boleh dihalang-halangi. Ya, yang menghalang-halangi itu seperti nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, jadi harus dibagikan. Ya, karena dia ada haknya. Ya, ada haknya. Ya, jadi ya seseorang yang meninggal dunia, ya seluruh hartanya yang ketika dia masih hidup, ya itu hukumnya tilka, ya peninggalan,
ya warisan ya. Maka ya nanti ada bagian-bagiannya ya. Ya bagiannya berapa tak ada bagian kepada punya anak misalnya. Ya kalau yang meninggal misalnya istrinya ada suaminya dapat. Ya kalau paman dia nggak punya anak nanti suaminya dapat berapa ya. Itu beda bagiannya dengan kalau paman dia punya anak. Ya begitu pun istrinya. Ya jadi nggak boleh ya ketika ada seorang meninggal dunia di situ ada tilka ya, ada tilka ya, ada ya harta warisan ya, maka wajib dibagikan tuh ya kepada orang-orang yang berhak, itu ahli warisnya. Gak boleh dihalang-halangi, punya dosa, gak boleh ya, gitu ya. Jadi punya dosa gak boleh, punya haram ya. Sudah Cukup Ustaz. cukup ya udah ya, doa ya. Ya kita mudah-mudahan ya, hadirnya kita di masjid ini yang menjadi wasilah kita semua nanti mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa fa'ala ya karim ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi haqqi ma unzilat 'alaikal Fatihah. Allahumma sabbit imanana wa sabbit islamana wa sabbit qiyamana wa sabbit i'tiqadana wa sabbit ma'rifatana wa sabbit qulubana min dari dunya ila daril akhirah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Dawahu fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhu fiha salam wa akhiru da'wahum